Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini tanggal 16 September tahun 2020. Nah Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih di pagi hari yang indah ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengar Tuhan menyapa kami melalui firman Tuhan. Dan sepanjang hari ini biarlah firman Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Nah Bapak Ibu Saudara, saya beri tema atas bacaan kita ini warisan. Satu kata saja, warisan. Nah, warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan atau diberikan kepada orang lain. Entah itu anak, entah itu saudara, entah itu siapapun yang ingin kita sampaikan. Nah, kata sesuatu yang saya maksudkan itu bisa harta, bisa nama baik, bisa iman, bisa juga keteladanan. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita di dunia ini, secara dunia ini, kita kenal atau kita sering mendengar nama Beethoven. Ya. Beethoven ini dia adalah seorang komposer besar. Dia memiliki 9 karya simfoni yang sangat besar. Jadi ada dari sekian karyanya ada 9 itu karya simfoni yang sangat terkenal, sangat berpengaruh di dunia ini. Nah, salah satu karya dari Beethoven itu adalah Kidung Jemaat 3. Lagu Kami Puji dengan Riang. Jadi lagu Kami Puji dengan Riang itu menggunakan nada him gubahan dari Beethoven. Biasanya disebut Hymn of Joy. Itu gubahannya Beethoven. Beethoven sudah tidak ada di dunia ini, tetapi karyanya diwariskan kepada kita sekarang ini. Nah Bapak Ibu, yang kedua kita kenal dengan kata nama Mozart. Ya, dia adalah komponis musik klasik Eropa yang terpenting dan paling terkenal di dalam sejarah. Ada 700 lagu yang dia buat, Bapak Ibu. Lalu ada juga Johann Sebastian Bach. Itu dia memiliki atau dia menciptakan 800 komposisi katanya. Ya, jadi ada 1.500 lagu. Jadi 800 itu kalau dilagukan itu menjadi 1.500 lagu. Banyak sekali. Orangnya sudah tidak ada, tetapi karyanya diwariskan ke dunia ini. Nah Bapak Ibu, di kalangan kita GKI kita kenal namanya Pak Eka Dharma Putra. Almarhum tidak ada lagi, tetapi buku-buku yang ia tulis begitu memberi inspirasi kepada kita saat ini. Itu warisannya kepada kita. Pak Andar Ismail juga masih ada bersama dengan kita. Ia memiliki buku seri Selamat. Itu bisa diwariskan kepada kita juga. Nah Bapak Ibu, Elisa adalah orang yang dipersiapkan oleh Elia untuk melanjutkan pelayanan Elia di tengah-tengah dunia ini. Nah, tentu saja ketika Elia mempersiapkan Elisa, itu dia melakukannya berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Nah, sebelum Elia terangkat ke surga, ia memberi kesempatan kepada Elisa untuk mengajukan permintaan kepada dirinya. Elisa, silakan mengajukan permintaan kepada Elia. Lalu Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. 2 bagian dari roh Elia. Itulah warisan yang diberikan Elia kepada Elisa. Warisan itu yang pertama adalah warisan iman, dan yang kedua adalah warisan keteladanan. Keteladanan diri Elia. Nah Bapak Ibu, mari kita cek satu persatu.
Yang dimaksudkan iman itu seperti apa? Yang diwariskan Elia kepada Elisa. Elia ini terkenal sebagai orang yang imannya sangat kuat. Dikatakan di dalam kitab Yakobus bahwa Elisa ini berdoa supaya hujan tidak turun, maka hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Jadi 1,5 tahun. 3,5 tahun. 3 tahun 6 bulan. Ketika Elia berdoa supaya tidak boleh hujan. Dan tidak hujan Bapak Ibu. Lalu kemudian ketika ia berdoa supaya hujan, ya juga hujan turun. Jadi kita bisa baca di kitab 1 Raja-Raja pasal 18 itu kisah tentang Elia. Lalu Elia ini seorang diri, tetapi dia bisa dan berani melawan 450 orang Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Bapak Ibu bisa dibayangkan. Pada waktu itu yang berkuasa adalah orang-orang jahat, dan orang-orang jahat ini nabi mereka, tuan mereka itu adalah Baal dan Asyera. Dan terhadap sekian ratus nabi-nabi ini dilawan seorang diri oleh Elia. Sebab Elia sangat yakin kepada kuasa Tuhan. Itu yang disebut dengan warisan iman inilah yang Elia berikan kepada Elisa. Yang kedua, yang Elia wariskan adalah keteladanan. Keteladanan dalam hal apa? Bapak Ibu, Elia ini meskipun dia mengalami banyak kesulitan, bahkan pernah merasa seorang diri dan dalam keadaan terpuruk, Elia tetap menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, dia sedang susah, dia sedang terpuruk, sedang sendiri. Tetapi dia tetap taat apapun perintah Tuhan. Dan dia setia kepada Tuhan, tidak berpindah mengganti Tuhan. Nah, 2 hal ini yang Elia wariskan kepada Elisa. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, warisan apa yang paling berharga yang sedang atau sudah Bapak Ibu persiapkan untuk anak cucu Bapak Ibu? Warisan apakah yang paling berharga juga Bapak Ibu yang kita terima dari orang tua kita? Saya rasa kalau saya mengevaluasi warisan yang orang tua saya turunkan kepada saya, itu yang paling berharga adalah iman kepada Tuhan Yesus. Nah, warisan apa yang orang tua kita masing-masing turunkan kepada kita dan nanti kita turunkan kepada anak cucu kita? Bapak Ibu, mari kita pelihara benar-benar dengan penuh kesungguhan apa yang baik yang bisa kita wariskan kepada orang lain. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah mewariskan cinta kasih sayang kepada kami di dunia ini. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kepada kami keselamatan. Kiranya Tuhan kami juga dapat mewariskan hal-hal baik yang merupakan wujud dari keselamatan, wujud dari cinta kasih sayang itu, supaya Tuhan, orang-orang sesudah kami dapat diwarisi kehidupan yang baik dari kami ini. Sebab betapa kami ingin hidup kami adalah hidup yang berguna, hidup yang bermakna bagi surga, bagi gereja, bagi Tuhan, bagi sesama. Tuhan tolonglah. Biarlah kami memanfaatkan semua hal baik yang Tuhan berikan itu dan kemudian kami wariskan kepada sesama kami. Kami berdoa untuk perjalanan hidup kami di masa-masa pandemi COVID-19 masih berlangsung ini. Tuhan tetap peliharakan keluarga kami. Tuhan tetap mencurahkan berkat-berkat Tuhan bagi kami, bagi anak-anak cucu kami, bagi seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah kami senantiasa dipeliharakan dengan baik oleh Tuhan. Terima kasih, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.